Amen. That was incredible preaching. Sungguh khotbah yang sangat luar biasa. I want to start by saying thank you to Pastor Elliot Saya ingin memulai dengan mengatakan terima kasih kepada Pastor Derry Elliott for his leadership and investment in Indonesia. atas kepemimpinannya dan juga investasinya di Indonesia. The Dutch missionaries really value the friendships that we have with the Aussies. Yang mana fellowship dari Belanda sangat mengapresiasi atas pertemanan yang kita miliki bersama dengan fellowship dari Australia. And the Australian Fellowship has been sending missionaries to Indonesia for a very long time. Yang mana persekutuan dari Australia telah mengirim banyak sekali misionaris di Indonesia untuk waktu yang cukup lama. Pastor Brian and Angie Ronfield were sent to Jakarta when I was born. Yang mana Pastor Brian dan Angie Ronfield telah dikirim ke Jakarta ketika aku lahir. Amen. Amin. Amen. Amin. And if I'm not mistaken, they pioneered in Sunter. Yang mana Pastor Desmond mereka merintis gereja baru di daerah Sunter, Jakarta. And the last conference in Holland, we sent Desmond and Mirna to the same area in Sunter, Jakarta. Yang mana konferensi terakhir kami mengirim Desmond dan Mirna. Amin. Thank you for the Bali Church for organizing the first Indonesian rally. Kami berterima kasih pada Gereja Bali untuk menyusun rally pertama di Indonesia. And thank you to Pastor Brian for this honor to preach. Dan saya berterima kasih pada Pastor Brian atas kehormatan ini untuk berkhotbah. Amen. Let's open our Bible. Let's go to 1 Samuel chapter 15. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 15. I want to share a very old fable. Saya ingin membagikan suatu legenda yang sangat lama. And that goes like this. A farmer went with his son to the market. Yang mana ada seorang petani yang pergi ke pasar bersama dengan putranya. I brought a picture of the farmer together with his son. They took their donkey to the market. Yang mana saya ada gambar mengenai bapaknya ini, kemudian anaknya, dia membawa anaknya ke pasar. But very quickly the first people that they saw, they say, "How silly, you don't ride the donkey that you have." Yang mana ada komentar dari orang yang mengatakan begitu konyolnya kamu tidak menaiki kedelai yang kamu bawa itu. So the son decided to ride on top of the donkey. Kemudian akhirnya putranya memilih untuk bisa menaiki keledai tersebut. So the next people that they saw, jadi orang-orang selanjutnya yang mereka ketemui, they say, "How awful." yang mana begitu mengerikan. The son lets his old father walk beside of the donkey. Yang mana si putranya ini dia membiarkan papanya yang sudah tua ini untuk berjalan sendirian. So the son and the father look at each other. Kemudian papanya dan juga putranya melihat satu sama And they lain. make the decision, we should swap places. Kemudian mereka mengatakan kita harus bisa berbicara satu sama lain. So the next picture you see the father riding on a donkey and his son is walking beside of it. Kemudian yang mana kita melihat gambar selanjutnya papanya menaikin keledai tersebut dan akhirnya anaknya harus berjalan. But then other people started to give their opinion. Kemudian ada orang lain memberikan opini mereka. That is wrong. Itu adalah salah. The old adult man should let his child sit on the donkey. Yang mana pria yang sudah tua ini harusnya membiarkan anaknya untuk bisa menaiki keledai tersebut. He is old, he is strong, he can walk. Yang mana dialah orang yang kuat, seharusnya dia bisa berjalan. So the son and the father look at each other. Kemudian papa dan anaknya melihat satu sama lain. And they made a decision. Kemudian mereka membuat keputusan lagi. We are both gonna ride the donkey. Kita berdua akan menaiki keledai tersebut. And that is what you see on the next picture. Nah itulah yang kita lihat di gambar selanjutnya. Guess what? Dan saudara bisa tebak apa? All the people start shouting to them. Yang mana semua orang akhirnya meneriaki mereka. This poor donkey. Yang mana sungguh keledai yang malang. How cruel that you put all this weight on this poor donkey. Sungguh kejamnya begitu berat yang kamu berikan untuk keledai ini. And then you see the next picture, the last one. Kemudian gambar selanjutnya yang terakhir. The father and the son took the donkey on their shoulders. Yang mana ayahnya dan anaknya ini harus memikul keledai tersebut. And the fable ends Dan akhirnya fabel ini harus berakhir. by saying that the donkey got frightened, fell into the river and drowned. Yang mana akhirnya hidup dari keledai ini harus terancam dan akhirnya terjatuh ke tanah. The moral of this very old fable is, Yang mana pesan moral dari fabel yang sudah lama ini. if your goal is to please people, Kalau goal saudara adalah untuk menyenangkan orang, you will lose
what you have. Saudara akan kehilangan dengan apa yang kamu miliki saat ini. And still today, Sampai pada hari ini, many people's intention to always please people yang mana keinginan kehendak orang lain yaitu harus untuk menyenangkan orang lain. will eventually turn into loss. Yang mana pada akhirnya akan menuntunmu ke suatu kehilangan. Disciples will not raise to their full potential. Yang mana murid tidak akan bertumbuh dalam potensi yang tertinggi mereka. Marriages get lost in all kind of unhealthy family obligations. Kemudian pernikahan akan sesat dengan setiap kewajiban yang tidak sehat dari keluarganya. But most importantly, Tetapi yang paling penting adalah pleasing people will cause you to lose God's destiny for your life. menyenangkan orang adalah akan membuatmu kehilangan tujuanmu dalam kerajaan Tuhan. So we're going to read about Saul. Kita akan membaca mengenai Saul. King Saul gets a clear instruction to only please God. Yang mana Saul mendapatkan suatu instruksi yang jelas hanya untuk menyenangkan Tuhan. We're going to read 1 Samuel 15 verse 1 until 3 and then after that 1 Samuel 15 verse 24 until 25. If you read. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 3. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Kemudian ayat 24 dan 25, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. I want to preach about the people pleaser. Saya ingin berkhotbah mengenai si tukang penyenang orang. Let's firstly look at pleasing people. Yang pertama mari kita melihat mengenai menyenangkan orang. Most Asian cultures Yang mana kebanyakan budaya dari Asia have the beautiful aspect of solidarity. memiliki aspek yang sangat luar biasa dalam hal solidaritas. It is always about togetherness. Selalu mengenai kebersamaan. It's a warm culture Ada suatu budaya where most people very easily and quickly feel warm and together. yang mana kebanyakan orang dengan mudahnya akan merasa bersama-sama, kemudian mereka akan merasa hangat satu sama lain. Always helping each other. Selalu membantu satu sama lain. My first Indonesian words were, Yang mana kata pertama yang aku tahu dalam Indonesia, terima kasih. thanks. Terima kasih. Thanks. What literally means, Yang mana artinya, I accept your love. saya menerima kasihmu. And everywhere where I would go, Dan kemanapun aku akan pergi, in the beginning and the end of their sentence, they would say terima kasih. dalam hal mula kemudian akhir dari perkataan mereka akan mengatakan terima kasih. So I was thinking I should do this myself as well. Kemudian saya mengatakan, oke, seharusnya aku melakukan hal ini. So these were my first words. Dan ini adalah perkataan yang pertama kali aku ingat. A little bit strange from my culture. Yang mana sedikit agak aneh dengan budaya yang aku miliki. If we say thank you in Holland, Kalau kita mengatakan terima kasih di Belanda, dankjewel, thank you well. Come on. people would look at me strange. Kemudian orang akan mengatakan aneh. Why do you say thank you? Oke, kenapa kamu mengatakan terima kasih? Yeah, I just help you. That's my job. Just go with your groceries. Yang mana ini bagian pekerjaanku. Oke, saya sekarang mau pekerjaanku. Sekarang pergilah. But I was amazed how easily I could connect with people in Indonesia. Tapi saya begitu tercengang, begitu mudahnya aku bisa terkoneksi dengan orang-orang di Just Indonesia. by pleasing people, just by being thankful. Hanya dengan menyenangkan orang kemudian untuk merasa bersyukur. And that is our culture here. Dan ini adalah menjadi suatu budaya kita di tempat ini. We are very focused on honoring people. Yang mana kita begitu fokus untuk yang mana menghormati orang lain. We are so focused on respecting others. Kita begitu fokus untuk bisa menghargai orang lain. You know, we always want to smile when we look at someone else. Yang mana kita selalu ingin ramah senyum ketika kita melihat orang lain. Everything is focused on pleasing each other. Semua yang menjadi fokus adalah untuk menyenangkan orang. I believe that is the reason why
all the foreigners that are here feel very quickly accepted in Indonesia. Karena saya percaya bahwa semua orang asing di tempat di Indonesia ini merasa begitu mudahnya mereka diterima di Indonesia. I think that is the reason why Bali is full with foreigners that come from other countries and start to live here. Saya yakin itulah sebabnya Bali sekarang dipenuhi dengan orang-orang di sana yang dari negara mereka, kemudian mereka tinggal di tempat ini. Western countries can learn something about the warm culture of Indonesia. Yang mana negara-negara barat bisa mempelajari hal mengenai kehangatan budaya akan Indonesia. When you look at the Bible, Ketika saudara melihat Alkitab, you will see that the Bible had exactly the same kind of culture. saudara akan melihat bahwa pada zaman Alkitabiah sama persisnya dengan budaya di tempat itu. Within the culture of the Old Testament and also during Jesus' lifetime, Kita melihat budaya pada zaman Perjanjian Lama kemudian bahkan zamannya Yesus. it was all in structure of obedience and built upon honoring and respecting others. Selalu menjadi struktur dalam hal kepatuhan, kemudian menghargai, menghormati satu sama lain. And when you read the story of Saul, Dan ketika saudara membaca cerita dari Saul, this is exactly what he felt that was normal. ini adalah hal yang sama persis yang dia rasakan. Ini adalah hal yang biasa saja. Saul was crowned as the first king of Israel. Yang mana Saul dimahkotai sebagai raja pertama dari Israel. He is chosen by God Kemudian dia dipilih oleh Tuhan to lead God's people. untuk bisa memimpin umat-umat Tuhan. How? Bagaimana? Through pleasing God. Dengan menyenangkan Tuhan. Verse 1 says, Ayat pertama berkata, Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. so very clear instruction from Pastor Samuel, Sesuatu instruksi yang begitu jelas dari Pastor Samuel. but because Saul in his position as king is inexperienced, Namun oleh karena posisi Saul dalam kepemimpinannya seorang yang tidak berpengalaman. what does he do? Ketika dia melakukannya, He asks the opinion of other people. dia harus meminta pendapat dari orang lain. And that is what I find always in this Indonesian culture. Dan itulah yang saya temukan selalu dalam hal budaya di Indonesia. In order for us to please people around us, Agar kita bisa menyenangkan orang lain di sekitar kita, we find it very natural to ask the opinion of the people around us. kita merasa ini sangat biasa sekali untuk pertama terlebih dahulu meminta opini orang-orang di sekitar kita. People ask the opinion of their parents. Orang-orang bertanya mengenai opini dari orang tua mereka. Should I get baptized? Bolehkah aku dibaptis? They heard a sermon about tithing and the blessing of tithing. Kemudian mereka mendengar khotbah mengenai persepuluhan, kemudian apa yang menjadi berkat dari persepuluhan. But then they speak with their uncle and ask their uncle's opinion about tithing. Dan berbicara mereka pada paman mereka, kemudian meminta pendapat mengenai persepuluhan. Or then they ask the permission to their brother or sister to get married. Atau mereka meminta terlebih dahulu izin dari saudara-saudari mereka hanya untuk menikah. This is not only for new converts, Ini bukanlah bagi petobat-petobat baru saja, but also for Christians that are a longer time in our churches. namun kebanyakan dari Kristen yang sudah sejak lama di gereja kita. We just easily hold on to the feeling, the need to ask the opinion of people around us. Kita selalu menahan suatu perasaan bahwa kita perlu untuk meminta pendapat dari orang lain di sekitar kita. Before we decide to do something, Sebelum kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, we ask the opinion of friends, kita meminta pendapat dari teman of family, keluarga, of the neighbor, atau ada tetangga, of the neighbor's dog. kemudian anjing dari tetangga. Even that they already know the will of God, Bahkan ketika mereka sudah mengetahui kehendak dari Tuhan, their obedience to the will of God is very often changed because of the opinion of other people. kepatuhan mereka akan Tuhan selalu biasanya berubah karena mereka harus patuh kepada perkataan orang lain. And that is what we see for Saul as well. Dan itulah yang kita lihat dari kehidupan si Saul. It felt natural for him to honor people by asking their opinion. Ini menjadi hal natural bagi mereka untuk menyenangkan orang lain dengan meminta pendapat mereka. It's interesting when you read about Saul when he was chosen to be king. Sangat menarik ketika kita membaca mengenai Saul ketika dia dipilih untuk menjadi raja. He says that he was the smallest within the smallest of the tribes of Israel. Dia mengatakan, aku berasal dari yang paling kecil, dari yang paling terkecil dari suku di Israel. In 1 Samuel 9 verse 21, it gives you a picture about how he's thinking about himself.
Dalam 1 Samuel 9:21 ini memberikan suatu opini bagaimana dia sebenarnya berpikir mengenai dirinya sendiri. His inferiority mindset. Yang mana mindset pola pikir inferioritasnya keadaan rendah. Even later when he was already in a good position in his life, Dan bahkan setelahnya ketika dia mendapatkan suatu posisi yang baik dalam hidupnya. even after he was blessed by God, Bahkan setelah dia diberkati oleh Tuhan. he felt obligated to ask other people's opinion. Dia merasa diwajibkan untuk bisa meminta pendapat dari orang lain. And that is what I've many times experienced with people. Dan itulah yang seringkali aku alami bersama dengan banyak orang. They feel obligated to ask the opinion of someone that is older, Mereka merasa wajib untuk meminta pendapat dari orang lebih tua. or someone that is in their mind more important than them. Atau seseorang dalam pikiran mereka lebih penting dariku. And this is normal for us Dan ini adalah suatu hal yang biasa bagi kita. because it's expected from you to make these decisions within the cultural structure of your life. Karena telah terekspektasikan bagi saudara untuk membuat keputusan sesuai dengan budaya kehidupan kita. Are you a man or are you a woman? Apakah kamu pria atau wanita? Are you the oldest or are you the second oldest? Oh, apakah kamu yang paling tertua atau yang tertua yang kedua? How many brothers and sisters or uncles and aunties do you have to please or ask their opinion before you can make a decision? Seberapa banyak kakak, abang, adik atau paman atau tante yang harus kamu minta pendapat mereka untuk bisa menyenangkan mereka? And that is many times how people determine their personal decisions in life. Yang mana seringkali ini menjadi suatu yang dilakukan orang untuk menentukan kehidupan dan tujuan hidup mereka. The Bible reveals Yang mana kita mengungkapkan where this feeling of this action comes from. di mana perasaan akan tindakan ini itu berasal dari mana? Saul is listening to the opinion of other people. Saul sedang mendengarkan opini dari orang lain. Why? Kenapa? Verse 24 says, Lewat 24 mengatakan, because I feared the people and I obeyed their voice. tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saul says, I was afraid to lose favor from people. Saul mengatakan, saya takut untuk kehilangan kebaikan perkenanan dari orang lain. It's very strange. Begitu aneh. Even when he has already gained position given by God, Bahkan ketika dia sudah mendapatkan posisi yang telah diberikan oleh Tuhan, in his mind, dalam pikirannya, he still is required to ask favor from people. dia masih diperlukan untuk bisa meminta perkenanan dari orang lain. People say in church, Orang berkata di gereja, yes, I know God's desire for my life, ya saya mengetahui kehendak Tuhan, keinginan Tuhan dalam hidupku. but if not all my family members agree with this decision, Tetapi kalau misalnya semua anggota keluarga aku tidak setuju dengan keputusan yang aku buat ini, I will lose favor in life. itu akhirnya aku akan kehilangan semua kebaikan dalam hidupku. This will not work out good for me. Ini tidak akan berhasil untukku. Yes, God has spoken to me through this sermon, Ya Tuhan telah berbicara kepada aku lewat khotbah ini. but I cannot make this decision without knowing what my family will do. Tetapi saya tidak dapat membuat keputusan tanpa keluarga aku mengetahui apa yang akan aku lakukan. I need to know if they agree or not. Aku perlu mengetahui apakah mereka setuju atau tidak. And very sadly, I see many people accept unreasonable demands Yang mana dengan sedihnya saya mendengar orang mereka menerima suatu permintaan yang mana tidak masuk akal. from culture, from work, Dari budaya, dari tempat kerja, from family, from friends. dari keluarga, teman. They live in unreasonable circumstances Mereka menjalani suatu keadaan yang tidak pasti. because they are afraid to lose favor or blessing. Karena mereka takut untuk kehilangan perkenanan atau berkat. I've heard people say, Saya mendengarkan orang mengatakan, I need to listen to the opinion of these people, saya perlu untuk mendengarkan setiap opini dari orang-orang ini. otherwise I will lose their blessing when I ask approval for marriage. Kalau tidak, saya akan kehilangan berkat mereka kalau aku sedang meminta persetujuan untuk pernikahan. I need to do everything I can to keep their favor, Saya perlu melakukan sebaik mungkin untuk bisa menjaga kebaikan dari mereka. otherwise I cannot count on their financial support when I need it. Kalau tidak, saya tidak akan mendapatkan dukungan finansial mereka kalau saya sedang membutuhkan. And they know the will of God. Namun mereka mengetahui kehendak dari Tuhan. Saul was favored by God Yang mana Saul berkenan bagi Tuhan to do God's will. untuk melakukan kehendak Tuhan.
But Saul still did everything to please people Namun Saul masih saja hanya untuk menyenangkan semua orang. in order not to lose people's favor. Agar tidak kehilangan perkenanan atau kebaikan dari orang lain. The Bible says, Alkitab berkata, pleasing and honoring other people around you bahwa menyenangkan dan kemudian menghargai setiap orang di sekitarmu, is a trap. itu adalah suatu jerat. Jakarta is full of young people, Karena Jakarta penuh dengan anak-anak muda. from young people that have been running away from their family, Anak-anak muda yang mana mereka melarikan diri dari keluarga. run away from their village Melarikan diri dari kampung mereka. because they felt imprisoned. Karena merasa saya sedang dipenjarakan. I cannot make my own decisions. Saya tidak dapat membuat keputusan sendiri. I want to be free from all these rules. Saya ingin terbebas dari setiap aturan ini. What they are saying, Apa yang mereka katakan, saudara? I want to please them, but it makes me feel trapped. Saya ingin menyenangkan mereka, tetapi ini membuat seperti dalam jerat. Proverbs 29 verse 25 says, Amsal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. so let's secondly speak about pleasing people is a trap. Jadi yang kedua, mari kita berbicara mengenai menyenangkan orang adalah suatu jerat atau jebakan. Our scripture says fear is going against people's opinion. Yang mana kita mengatakan bahwa rasa takut untuk bisa menentang opini dari orang lain. Why Kenapa? is pleasing people a trap? Kenapa menyenangkan orang itu adalah suatu jebakan? Thank you for asking. Oke, terima kasih sudah bertanya. I will explain. Oke, waktunya saya akan menjelaskan. First of all, Yang pertama, you become dependent on the approval of others. saudara akan bergantung dengan persetujuan dari yang lain. The story says that Saul was trying to please people Kisah ini mengatakan yang mana Saul mencoba untuk menyenangkan orang lain by asking their opinion, dengan meminta pendapat mereka, and he became dependent on their approval. dan dia akhirnya menjadi bergantung akan setiap persetujuan mereka. I have seen good Christians Setelah melihat Kristen yang luar biasa with good godly desires for their future, dengan keinginan Tuhan yang ilahi dalam masa depan mereka, but they were stopped because they did not receive the approval of people. namun mereka akhirnya berhenti oleh karena tidak menerima suatu persetujuan dari orang lain. Not getting baptized, Kemudian tidak dibaptislah, because then you will go against what family maybe says. karena dibaptis itu akhirnya kita harus menentang apa yang dikatakan oleh keluarga. We maybe did it a little bit different, but you cannot do it this way. Mungkin kita sedikit berbeda, tetapi kamu nggak bisa melakukan dengan jalan ini. Good disciples are stopped from serious preparations to preach the gospel. Yang mana disciple yang luar biasa akhirnya harus berhenti untuk mempersiapkan sesuatu untuk masa depan. Or maybe one phone call to the family Atau mungkin satu panggilan telepon dari keluarga stop them from being blessed in a marriage that they could have had. menghentikan mereka untuk mendapatkan pernikahan berkat yang sebenarnya bisa mereka miliki. Now their good desire to honor people, Dan sekarang keinginan mereka untuk menyenangkan orang it became a trap. telah menjadi jebakan. It became a trap in their spiritual growth for God. Yang menjerat dalam hal pertumbuhan spiritual mereka dalam Tuhan. I heard people say, Saya mendengarkan orang berkata God has not blessed us with children, bahwa Tuhan tidaklah memberkati kita dengan anak, or God has not blessed us with a better job, dan Tuhan belum memberkati kita dengan pekerjaan yang lebih baik. because I did not please this one uncle Oleh, at my wedding. oleh karena saya belum menyenangkan pamanku yang satu ini dalam pernikahanku kemarin. I pleased 355 uncles during my wedding, Jadi selama pernikahanku saya sudah menyenangkan 300 orang paman, and also 419 aunties, kemudian 490 tanteku. but I forgot one uncle. Namun sayangnya aku kelupaan satu pamanku ini. He's not pleased. Dia belum disenangin. Therefore, I lost my blessing. Oleh karena itu sekarang aku kehilangan setiap berkatku. You know, their good desire to please people, Yang mana keinginan mereka yang baik untuk menyenangkan orang lain, it became a trap in their mind. ini menjadi suatu jerat dalam pikiran mereka. Saul first heard the voice of God. Yang mana Saul terlebih dahulu mendengarkan perkataan dari Tuhan. God said to him, destroy all that the Amalekites have, verse 3. Lewat ayat 3 Tuhan mengatakan, hancurkanlah setiap kepemilikan dari orang Amalek. But I can imagine
Tapi saya bisa bayangkan that Saul later heard different voices. yang mana akhirnya Saul setelahnya mendengarkan suara-suara yang berbeda. When they saw all the wealth of the enemy, Ketika mereka melihat setiap kepemilikan dari musuh mereka, then the aunties and the uncles come. kemudian datanglah paman, kemudian tantenya. Saul, come on, brother. Kemudian Saul, oh come on bro. You need to help us here. Kamu perlu bantu kami sini. No, you got blessed with position, Sekarang kamu harus terberkati dengan kepemilikan but ini. what about us? Kami gimana dong? We fought for you. Kami sudah berjuang untukmu. We helped you. We supported you when you get the position from God. Kami menolongmu, mendukungmu ketika kamu mendapatkan posisi dari Tuhan. Don't take this blessing away from us. Jangan hilangkan berkat ini dari kami. God said to burn all that gold, but just give a little bit to me. Yang mana Tuhan mengatakan untuk membakar setiap kambing ini, tetapi berikanlah sedikit saja untukku. We listened to you. Now you have to listen also to our desire. Kami telah mendengarkanmu dan sekarang kamu harus mendengarkan keinginan kami sendiri. So because Saul heard all these opinions, Nah, oleh karena Saul telah mendengar setiap opini ini, he felt obligated to obey them. dia merasa wajib untuk bisa akhirnya patuh kepada mereka. Because if you don't obey, Karena kalau kamu tidak patuh, they will not feel respected. dan mereka enggak akan merasa dihargai. First you ask my opinion. Yang pertama terlebih dahulu kamu harus meminta opiniku. You know my opinion. Kamu tahulah opiniku seperti apa. And now you're not gonna listen. Dan sekarang kamu enggak mau dengar. Now you're gonna do something else. Sekarang harus melakukan hal yang berbeda. I am also a Christian. Saya juga Kristen. I also go to church. Saya juga pergi ke gereja. Ke gereja. You become dependent on the approval of other people. Dan akhirnya saudara menjadi bergantung akan persetujuan dari orang lain. Secondly, it leads to compromises. Yang kedua, saudara, ini akan membuatmu untuk berkompromi. Saul already knew God's will, Yang mana Saul sudah mengetahui kehendak but Tuhan. because of the voices and the desires of all the people around him, Namun oleh karena keinginan kemudian suara-suara dari orang-orang di sekitarnya, Saul makes the decision to compromise. yang mana Saul akhirnya membuat keputusan untuk akhirnya berkompromi. 1 Samuel 15 verse 20 says, 1 Samuel 15 ayat 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. and then Saul continues to say, Kemudian Saul melanjutkan untuk mengatakan, I have killed most of the enemy's wealth. saya telah menghabiskan semua kepemilikan dari si musuh. I have burnt most of the wealth. I've killed most of the enemies. Setelah membakar kemudian membinasakan setiap apa yang mereka punya. With other words, Tapi dengan kata lain, God, I did both. Tuhan saya telah melakukan keduanya. 50% I please you. 50% menyenangkanmu. 50% I please the people that, I feel obligated to please. Kemudian 50% saya telah menyenangkan orang-orang yang mana saya wajib untuk menyenangkan mereka. That is what I see people do in our churches. Itulah yang saya lihat orang-orang lakukan di gereja kita. Being baptized, it will cause so much trouble. Yang mana untuk menjadi dibaptis itu akan membuat banyak sekali pergumulan. I will just not do that, but I will still commit myself to go to your church. Yang mana saya tidak akan di sana tetapi saya akan tetap pergi ke gereja. I will maybe not be involved in tithing, Yang mungkin saya tidak terlibat dalam hal persepuluhan. but I will support the church in a different way. Tetapi saya akan mendukung gereja dengan cara lain. Like a worship leader maybe. Seperti mungkin menjadi seorang pemimpin pujian. I will not be, changing my career focus Untuk fokus karir saya nggak akan ubah. because they want me to do that. Karena mereka mau agar aku melakukan itu. But I will do my best to be in church as often as I can. Tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk pergi ke gereja sesering mungkin yang bisa aku lakukan. Maybe I will not yet get married. Mungkin saja saya tidak akan mau menikah dulu. Maybe not this year, maybe not next year. Mungkin bukan tahun ini, mungkin bukan tahun selanjutnya. Maybe when I'm 40-ish, 50-ish. Mungkin sekitar umur 40-an, 50-an. When my family agrees, Ketika semua keluarga aku sudah setuju. Galatians 1 verse 10. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia?
Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. With other words, Dengan kata lain saudara, we cannot please people and God in the same decision. kita tidak dapat menyenangkan orang kemudian Tuhan dalam satu keputusan yang sama. There are no compromises acceptable in God's eyes. Tidak ada suatu kompromi yang bisa diterima di pandangan Tuhan. Can you say amen when I say Bisakah saudara mengatakan amin ketika nanti aku mengatakan every human is created to honor God? bahwa setiap manusia diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Every human is created to please God. Bahwa setiap ciptaan, setiap manusia diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. That should be our goal. Itu seharusnya menjadi tujuan kita. Thirdly, Dan yang ketiga, the third trap is jebakan yang ketiga adalah that pleasing people will undermine your accountability towards God. bahwa menyenangkan orang lain akan melemahkan atau mengurangi tanggung jawab saudara, akuntabilitas saudara kepada Tuhan. Samuel said to Saul, Samuel berkata kepada Saul, verse 1, ayat 1, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. but later Saul did not want to lose honor from people. Namun setelahnya Saul tidak ingin kehilangan hormat dari orang lain. Therefore he dishonored God. Oleh karena itu dia akhirnya tidak menghormati Tuhan. You know, Saul's leadership, Kepemimpinan Saul it was given by the prophet Samuel. diberikan oleh Nabi Samuel. But Saul's compromises, Tetapi Saul dia berkompromi. it undermined Itu akhirnya melemahkan the words of his pastor. perkataan dari pastornya. You know, one of the most satisfying aspects of my ministry Yang mana salah satu aspek yang sangat penting dalam pelayananku as a disciple and as a pastor sebagai seorang murid dan juga disciple, is to please my headship. sebagai seorang murid dan pastor, yaitu untuk menyenangkan kepemimpinanku. It gives me joy Ini memberikan aku sukacita to listen and obey the instructions of my pastor. untuk mendengar kemudian patuh terhadap instruksi dari pastorku, To ask his opinion. untuk meminta opininya. I want to understand his reasoning, his mindset. Saya ingin memahami alasannya kemudian mindsetnya. But you know, sometimes it happens Tapi terkadang terjadi juga, that I ask his opinion, yang mana saya meminta pendapatnya, he answers and gives his opinion, kemudian dia menjawab dan memberikan opininya, and I already feel, dan saya sudah merasa, you know, if I do this, it will go against people's expectation. yang mana kalau aku melakukan ini pasti akan menentang ekspektasi dari orang lain. You know, not everybody will agree with this decision. Yang mana tidak setiap orang akan setuju dengan keputusan ini. You know, and then I try to give a little bit more context, you know, trying to change his mind. Kemudian saya memberikan sedikit lebih komunikasi dengan tujuan untuk mengubah pemikirannya. Maybe he changes his opinion. Mungkin saja dia akan mengubah pendapatnya. But you know, doing the right thing in God's kingdom Namun melakukan hal yang benar dalam kerajaan Tuhan will often not please everyone around you. akan seringkali tidak akan menyenangkan orang-orang di sekitarmu. Actually, it very often goes against people's expectations. Sebenarnya seringkali menentang ekspektasi dari orang lain. But if you don't have a real conviction that your pastor is truly the man of God, Tetapi kalau saudara tidak memiliki keyakinan penuh bahwa pastormu adalah benar-benar umat dari Tuhan, you will easily divert to do something else instead of listening to your pastor. saudara akan dengan mudahnya teralihkan untuk melakukan sesuatu hal yang lain daripada mendengarkan pastormu sendiri. Maybe you're here Mungkin saudara di tempat ini and you avoid a deep contact with your pastor dan saudara menghindari kontak komunikasi yang lebih dalam dengan pastormu. because you know Karena saudara mengetahui he's not going to please me. dia tidak akan menyenangkanku. You know, real discipleship begins Yang mana pemuridan yang sejati itu akan dimulai when you allow your pastor to speak words of correction and instruction ketika saudara mengizinkan pastormu untuk mengatakan perkataan koreksi kemudian instruksi without having him to walk on eggshells. tanpa dia harus berjalan di kerabang atau kulit telur. You know, that he says, oh, I don't know if he will take this well. Yang mana dia mengatakan, oh saya tidak tahu apakah ini akan berjalan dengan baik. You know, that he feels like I have to formulate this correctly, otherwise I will maybe, you know,
hurt his feelings. Ya, tanpa harus membuat dia kayak, oh saya harus memposisikan ini dengan yang benar, dengan sempurna. Kalau enggak nanti dia akan merasa tersakiti. You know, headship Kepemimpinan saudara should not say what you want to hear, seharusnya tidak mengatakan apa yang ingin kamu dengarkan. but what you need to hear Tetapi apa yang perlu kamu dengarkan to help you. untuk menolongmu. You missed a good moment to say amen. Oke, kamu kehilangan amin. Oke, Amen. amin. That is the blessing of headship. Itulah menjadi berkat dalam hal kepemimpinan. That he wants the best for you. Yang mana dia menginginkan yang terbaik bagi saudara. He is not gonna please you and keep you where you are. Dia tidak akan menyenangkanmu kemudian membuatmu tetap di posisi di mana kamu berada. But he wants to help you speak what needs to be said to lift you up to a higher position. Tetapi akan menolongmu kemudian mengatakan apa yang perlu dikatakan dan akan meninggikanmu di posisi yang lebih tinggi. To a higher impact for your life. Untuk pengaruh yang lebih tinggi dalam hidupmu. If Saul would just have pleased God instead of people, Kalau misalnya Saul hanya ingin menyenangkan Tuhan dan bukan manusia. if he just had, listened to the words of his pastor, Kalau misalnya dia mau saja untuk mendengarkan perkataan dari pastornya. God would not have degraded Saul. Tuhan tidak akan menurunkan si Saul. In 1 Samuel 13 verse 13, God reveals 1 Samuel 13 Tuhan mengungkapkan that it was God's intention adalah menjadi kehendak dari Tuhan that Saul's reign would be established forever. bahwa sebenarnya kepemimpinan dari Saul akan tetap berada sampai selamanya. That was God's intention for Saul. Ini sebenarnya kehendak dari Tuhan bagi Saul. But God could not work out his destiny for Israel Namun Tuhan tidak dapat menjalankan tujuannya kepada Israel because Saul was a people pleaser. karena Saul adalah seorang si tukang penyenang orang. 1 Samuel 13 verse 14 says, 1 Samuel 13:14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. and I'm convinced Dan saya sangat yakin saudara, that the revival of the gospel is the future for Indonesia. bahwa kebangkitan akan Injil yang menjadi masa depan di Indonesia. It is only when Christians start to lead with exampleship, Yang mana itu hanya akan dimulai ketika orang mulai memimpin dengan suatu keteladanan. through pleasing God above people. Dengan menyenangkan Tuhan di atas menyenangkan orang lain. We need men and women Bahwa kita membutuhkan pria dan wanita to rise up untuk bertumbuh. to become the leaders of Indonesia, Untuk menjadi pemimpin dari Indonesia. to honor God above family, Untuk menghormati Tuhan di atas lebih tinggi dari keluarga. to respect God above culture. Untuk menghormati Tuhan di atas dari budaya. And when we do that, a revival will break loose. Dan ketika kita melakukannya, akhirnya yang mana kebangkitan akan terjadi. That is what we need for Indonesia. Itu yang bisa kita lakukan, amin. I heard from Pastor Steve Leslie. Saya tahu dari Pastor Steve Lacy, Now he has a massive revival in Dili. sekarang dia memiliki kebangkitan yang besar di Dili. But he says people are not afraid anymore Tetapi dia mengatakan orang tidak merasa takut lagi to be rejected by their family, untuk ditolak oleh keluarga mereka to sendiri. be removed from cultural feasts. Untuk yang mana dihilangkan dari pesta budaya. Actually, now they are proud because they make a stand against them. Tetapi sekarang mereka sebenarnya menjadi bangga karena mereka membuat pendirian melawan mereka. They see it as a badge of honor. Mereka memandangi sebagai suatu kehormatan Say, yang now baik. I am really pleasing God only. Mereka mengatakan sekarang saya benar-benar hanya menyenangkan Tuhan. And that is what we need. Dan itulah yang kita butuhkan. Like in Luke 4 verse 24 it says, Seperti Lukas 4:24. a leader will be rejected by his own people Bahwa pemimpin akan ditolak oleh umatnya sendiri. because God's word is meant to confront people so that they change. Sebab firman Tuhan dikehendaki untuk mengkonfrontasi orang sehingga mereka bisa berubah. We don't want, to with upset just to go against people to make them angry. Yang mana kita bukanlah sekedar hanya mengecewakan orang hanya untuk membuat mereka marah begitu saja. No, we want to do God's will and that they change to what God wants for their life. Enggak, kita ingin melakukan kehendak Tuhan sehingga mereka bisa berubah dengan apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup mereka. Like Romans 12 verse 2 says, Seperti Roma 12 ayat 2. the way to please God Jalan untuk menyenangkan Tuhan is by serving God with a changed mindset. yaitu dengan melayani Tuhan dengan
dengan pola pikir yang berubah. Not limited anymore by worldly honor and shame, Yang mana tidak terbatasi lagi dengan suatu rasa malu atau kehormatan dari dunia ini. but just simply to only please God. Tapi sesederhananya hanya untuk menyenangkan Tuhan. So let's close with our third point, pleasing God. Jadi mari kita tutup dengan poin ketiga, menyenangkan Tuhan. While Saul was getting lost in pleasing people, Yang mana ketika Saul di akhirnya menjadi hanya hilang hanya untuk menyenangkan orang. God's attention shifted towards David. Yang mana kehendak Tuhan akhirnya beralih ke Daud. 1 Samuel 15 verse 18 says, 1 Samuel 15:28. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. the reason why God said that David is better than Saul Alasan kenapa Tuhan mengatakan bahwa Daud itu lebih baik dari Saul. had nothing to do with talent. Ini tidak ada hubungan dengan talenta. It had nothing to do with physical appearance. Tidak ada hubungannya dengan penampakan fisik. It had nothing to do with intelligence. Tidak ada hubungannya dengan intelijensi. Because the Bible says that Saul was the best and the most handsome of all. Sebab kita mengatakan bahwa Saul adalah yang paling terbaik kemudian yang paling tampan. But God called David a man after his own heart. Namun yang mana Tuhan memanggil Daud adalah umat yang ada dalam hatinya ini. Because David only longed to please God. Karena yang diinginkan Daud hanya untuk menyenangkan Tuhan. Acts 13 verse 22 says, Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. still today, Masih sampai hari ini saudara, God's heart's desire is to use a man bahwa keinginan Tuhan yang utama adalah untuk memakai seorang pria that will do everything to please God. yang akan melakukan segalanya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Whatever you want, I will do that. Apapun yang kamu inginkan Tuhan, aku akan melakukannya. If you want me to leave Texas and go to Indonesia, I will do that. Kalau kamu Tuhan mau agar aku meninggalkan Texas dari Amerika ke Indonesia, oke, aku akan melakukannya. If you want me to leave beautiful Perth and come to Indonesia, I will do that. Kalau mau Tuhan aku meninggalkan Perth kemudian harus ke Indonesia, oke. If you want me to leave the most beautiful country on the earth, Holland, and come to Indonesia, I will do that. Kalau kamu mau Tuhan aku meninggalkan Belanda, oke, aku akan melakukannya ke Indonesia. David pleased God Yang mana Daud menyenangkan Tuhan. against everybody's opinion. Yang mana menentang setiap opini setiap orang. You know the story. Saudara mengetahui cerita ini. David pleased God within his lifestyle as a young boy. Yang mana Daud menyenangkan Tuhan dengan gaya hidupnya ketika masih muda. Therefore, his favor with God and people grew. Oleh sebab itu yang mana perkenanannya bersama dengan Tuhan dan orang-orang akhirnya bertumbuh. King Saul becomes jealous and eventually starts a manhunt on David, trying to kill him. Yang mana akhirnya Saul dia mulai menjadi iri hati kemudian menyiapkan pemburuan orang terhadap Daud untuk membunuhnya. And then there is a moment Kemudian datanglah momen where David is in a position to easily kill Saul. yang mana Daud dengan sangat mudahnya dalam keadaan dia dengan mudah bisa membunuh Saul. 1 Samuel 24 verse 4 and 5 says, 1 Samuel 24 ayat 4-5. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, tapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. so it's a bit awkward. Ini adalah sesuatu hal yang begitu canggung. 400 men are watching Saul going to the toilet. Yang mana 400 pria melihat menantikan Saul yang sedang ke toilet. And all these 400 men want to kill him. Dan semua 400 pria ini ingin membunuhnya. You know, we are here with 200 people. Kita di sini 200 orang. Let's say twice as much people as we are here Mari kita katakan 2 kali lipat dari sejumlah orang yang berada di tempat ini. are telling David, Mengatakan kepada Daud, we need to kill this man. kita perlu membunuh pria ini. They are whispering in his ear. Yang mana mereka berbisik di telinganya. This is the moment. Inilah momennya. We need to kill this guy. Mari kita bunuh si pria ini.
For 10 years you have been hiding and fleeing away. Selama 10 tahun lamanya kamu sudah bersembunyi kemudian harus melarikan diri. We should take the kingdom. Kita seharusnya mengambil alih kerajaan. You have already been anointed by Samuel. Kamu telah diurapi oleh Samuel. You know, David, you need to listen to our opinion. Oh Daud, dengarkanlah pendapat kami. This is the moment that God gave him into your hand. Yang mana ini adalah momen yang telah diberikan Tuhan kepadamu sehingga dia sekarang berada di tanganmu. Please let us kill him for you. Biarlah kami mencurinya hanya untukmu. And I'm convinced that David wanted to obey their opinion. Dan saya yakin bahwa Daud sebenarnya ingin mentaati opini mereka. He wanted, he felt attracted to please them. Yang mana dia merasa tertarik untuk bisa menyenangkan mereka. But then David chooses Namun setelahnya ternyata Daud memilih to please God. untuk menyenangkan Tuhan. 1 Samuel 24 verse 7 and 8 says that I will not touch this man because I will not please God. Yang mana 1 Samuel 24 itu sampai mengatakan, saya tidak akan menyentuh pria ini karena yang saya melakukan untuk menyenangkan Tuhan. And he told all 400 soldiers, you don't touch this man. Kemudian mengatakan kepada 400 prajurit, mengatakan kamu tidak akan menyentuh pria ini. If you understand the context of this scripture, Kalau saudara mengerti konteks dari ayat ini, David was depending on these few 400 men. yang mana Daud sebenarnya bergantung kepada prajurit yang berjumlah 400 ini. In his mind, his future was depending on these 400 soldiers helping him. Dalam pikirannya bahwa dia masa depannya bergantung akan 400 prajurit yang menolongnya ini. But he went against their opinion. Namun dia harus menentang setiap opini mereka. He went against every voice. Dia menentang setiap perkataan mereka. Because he was afraid of not pleasing God. Oleh karena dia takut tidak akan menyenangkan Tuhan. David feared God more than people. Yang mana Daud takut kepada Tuhan lebih dari dia takut kepada manusia. The breakthroughs that we have had in West Jakarta, Cengkareng, Yang mana terobosan yang kami miliki di Jakarta Barat, Cengkareng, always had to do with Christians making a stand to go against people's opinion. selalu akan berhubungan dengan untuk membuat suatu pendirian kemudian harus menentang opini orang lain. Now we have a lot of couples that got married. Sekarang kita memiliki banyak pasangan yang menikah. They made a stand against cultural traditions. Mereka harus membuat pendirian melawan tradisi budaya. Disciples are now growing into God's destiny. Kemudian sekarang murid bertumbuh akan tujuan Tuhan. They broke free from unreasonable wishes. Kemudian mereka mendapat terobosan dari suatu keinginan yang mana tidak masuk akal. People feel the blessing because they started tithing to God and not to their family. Kemudian orang-orang merasa terberkati karena mereka mulai melakukan persepuluhan kepada Tuhan, bukan untuk keluarga mereka. All because they were afraid for not pleasing God but pleasing people. Semua itu karena mereka takut untuk tidak menyenangkan Tuhan dan bukan untuk menyenangkan manusia. David said, Yang mana Daud berkata, Psalms 111 verse 10, Mazmur 111 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. David fully trusted God. Yang mana Daud secara sepenuhnya percaya kepada Tuhan. He did not fear a wrong outcome of his life, Dia tidak merasa ada sesuatu hal yang salah dalam hidupnya. but he just pleased God. Tetapi hanya tetap untuk menyenangkan Tuhan. And that is why God said to David and his whole family, Dan itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Daud dan juga seluruh keluarganya, I will forever saya akan selamanya give you favor. memberikanmu perkenanan. I will make your impact eternal. Saya akan membuat pengaruhmu ini untuk selama-lamanya. In 2 Samuel 17 verse 15 and 16 you can read for yourself Nanti saudara bisa baca sendiri dari 2 Samuel 7:15 sampai 16. that what God promised to Saul, Bahwa apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada Saul, God took and gave it to David. Tuhan akhirnya mengambil kembali dan memberikannya kepada Daud. And that is what God has for you. Dan itu yang dimiliki Tuhan kepada saudara. God has an eternal impact for each and every one of you. Bahwa Tuhan memiliki suatu pengaruh yang mana kekal abadi dari setiap orang di tempat ini. In order to have eternal gospel impact in Indonesia, Agar bisa mendapatkan suatu pengaruh besar untuk Injil di Indonesia, we need leaders that will please God kita membutuhkan pemimpin yang mau menyenangkan Tuhan with their whole heart. dengan segenap hati mereka. And I believe
Dan saya percaya that men and women in this rally, bahwa pria dan wanita lewat rally ini, in this first Indonesian rally that we have, di rally pertama di Indonesia yang kita miliki ini, that we are destined to take Indonesia for Jesus. bahwa kita ditakdirkan untuk membawa Indonesia bagi Yesus. I believe that all the islands of Indonesia will flourish under your leadership. Saya percaya bahwa setiap pulau dari Indonesia ini akan berkembang lewat kepemimpinanmu nantinya. But to be an effective leader, Dan untuk menjadi pemimpin yang efektif, you need to follow God and not the crowd. dan saudara perlu mengikuti Tuhan bukan kerumunan. A worthy leader does not seek favor from people, but seeks favor from God. Yang mana pemimpin besar tidak akan mencari-cari perkenan dari orang-orang, tetapi mencari perkenan kebaikan dari Tuhan. If you want to make a decision this morning, Kalau saudara ingin membuat keputusan pada pagi ini, and that you say, bahwa saudara mengatakan together with me, bersama dengan saya, from now on, pada mulai sekarang juga, I'm going to please God saya akan menyenangkan Tuhan above people. lebih dari orang lain. Please stand on your feet. Saudara bisa berdiri. Stand on your feet. Saudara berdiri. If you are going to please God Kalau saudara akan menyenangkan Tuhan, above culture, melebihi budaya, above family, melebihi keluarga, above the opinion of other people, melebihi pendapat manusia, let's pray. mari kita berdoa. We make a vow Kita akan membuat perjanjian to please God and God alone. untuk menyenangkan Tuhan dan hanya Tuhan. Repeat after Gavin. Silakan ikuti, katakan, God, I vow to you Tuhan, aku berjanji kepadamu to please you above family, untuk menyenangkanmu di atas keluargaku, to respect you above culture, untuk menghormatimu melebihi budaya. I place myself under leadership, Aku tempatkan diriku di bawah kepemimpinan, obeying your voice. menaati perkataanmu. Use me Pakailah aku to have an eternal impact untuk pengaruh surga yang selama-lamanya, and to take Indonesia dan untuk membawa Indonesia in the name of Jesus. dalam nama Yesus. Amen. Let's praise Amen. and worship Mari kita God. puji dan muliakan Tuhan.